Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bertemu saat ini untuk bersama-sama merenungkan dan menghayati firman Tuhan untuk bekal kehidupan kita. Untuk hari ini, tema yang hendak kita gumuli adalah hargailah ibadah sebagai anugerah. Hargailah ibadah sebagai anugerah. Adapun dasar bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita baca semua kitab Mazmur ayatnya. Mari sebelum itu kita berdoa lebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seperti saat ini kami merasakan bersyukur karena Tuhan memelihara iman kami lewat firman-Mu Tuhan. Yang sebentar lagi hendak kami baca dan kami renungkan Tuhan. Berkati agar hati kami mampu menangkap, mengerti apa yang Engkau maksudkan untuk firman-Mu, sehingga benar-benar akan berguna untuk kehidupan kami. Bapa dalam surga, hamba-Mu Tuhan urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Mari kita buka, kita baca Mazmur 100. Mazmur 100 kita baca demikian. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dari seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga yang mengasihi Tuhan. Selama ini banyak orang beriman yang menganggap bahwa ibadah adalah kewajiban. Kalau ibadah itu kewajiban, maka sesuatu yang harus dilakukan, harus dijalankan. Pengertian ini menjadikan orang melakukan ibadah dengan terpaksa. Terpaksa akibatnya ibadah sebagai beban yang menekan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah adalah tanggapan kita atas kasih dan kebaikan Tuhan. Ibadah sebenarnya merupakan anugerah Tuhan. Dalam ibadah kita diperkenankan untuk menghampiri Tuhan yang Maha Kudus. Ini bisa terjadi karena Tuhan berkenan merendahkan dirinya kepada kita. Tuhan menghampiri kita sehingga kita bisa untuk beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ibadah adalah anugerah Tuhan, bukan kewajiban, juga bukan kewajiban agama. Kalau kita mengerti bahwa ibadah adalah anugerah Tuhan, maka semestinya kita akan melakukannya dengan kesungguhan hati. Dengan kesungguhan hati dan juga dengan penuh syukur. Karena itu adalah anugerah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 100 yang tadi kita baca, pemazmur mengingatkan umat Tuhan supaya menyadari pentingnya beribadah. Dalam bacaan kita yang kita baca tadi, Mazmur 100, ada 3 ajakan kepada umat Tuhan. Mari kita lihat ajakannya ada 3. Yang pertama, beribadahlah.
Ayat 2a yang isinya demikian, beribadahlah kepada Tuhan. Kata ibadah dalam bahasa aslinya abodah mempunyai dua pengertian. Ibadah dimengerti sebagai kegiatan menyembah atau kebaktian dalam bentuk upacara ritual. Tetapi sebenarnya juga mempunyai arti mengabdi, melayani, yaitu melayani Tuhan dan kehendak-Nya, menjadi berkat bagi sesama, melayani Tuhan dan kehendak-Nya, yaitu menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi ketika beribadah dengan menyembah Tuhan dalam suatu kebaktian, kita sedang menghampiri Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat, dan juga membuka hati kita untuk mendengarkan kehendak-Nya, untuk mengerti kehendak-Nya. Sesudah itu, kekuatan, semangat, dan kehendak Tuhan yang sudah kita dapatkan tadi menjadi dasar kita melayani kehendak Tuhan dengan menjadi berkat dengan melayani sesama kita. Itu seperti HP sebenarnya. Yang baterainya itu perlu dicas setiap saat. Itu ibadah kebaktian. Lalu setelah baterainya itu sudah penuh, maka bisa dipergunakan lagi. Itulah sebenarnya arti kata ibadah atau abodah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, dalam bacaan tadi, Mazmur mengingatkan 3 panggilan untuk beribadah. Jadi dalam beribadah itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bersorak-sorai. Ayat 1, jadi beribadah itu yang pertama dikatakan bersorak-sorai. Ayat 1 dikatakan demikian. Bersorak-sorailah bagi Tuhan dari seluruh bumi. Ini biasanya dilakukan oleh rakyat untuk menyambut kedatangan atau rajanya yang lewat. Demikian juga dengan ibadah. Kita sedang menyembah Tuhan, menyambut Tuhan yang raja yang penuh kuasa dan juga pemilik hidup kita. Jadi ini bersorak-sorailah itu adalah kita seperti menyambut raja, menyambut Tuhan seperti menyambut raja, tapi tentu raja yang maha kuasa. Tentu sikap kita harus menghormati. Lalu yang kedua yang perlu dilakukan, bersukacitalah. Ayat 2a. Jadi beribadah itu kepada Tuhan dengan sukacita. Sukacita tidak hanya bergembira, tetapi juga mengandung arti ada rasa gentar, yaitu penuh hormat, menghargai, karena telah diberikan anugerah kelepasan oleh Tuhan. Jadi sesungguhnya beribadah itu dia di samping bersorak-sorai, yaitu bersikap menyambut seperti raja. Allah itu lebih daripada raja sebenarnya. Yang kedua bersukacita, yaitu menghormati Allah. Menghormati beribadah itu meskipun diberi anugerah tetap harus menghormati Allah. Yang ketiga adalah dengan sorak-sorai. Ayat 2b, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Memuji dengan penuh keyakinan bahwa oleh Tuhan kita sudah dilayakkan dan diperkenankan untuk menyembah Tuhan. Ini yang pertama tentang ibadah. Sekarang panggilannya adalah bersyukurlah. Ayat 4b, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Panggilan yang kedua setelah panggilan beribadah adalah bersyukur. Panggilan beribadah sebenarnya adalah panggilan bersyukur. Jadi kita beribadah pada Tuhan itu adalah panggilan bersyukur, bukan kewajiban. Karena ibadah sendiri adalah ungkapan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Ingat, ibadah bukan kewajiban. Bukan kewajiban agama juga. Tapi ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. Itu yang kedua. Panggilan yang ketiga adalah ketahuilah. Ayat yang ketiga, ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan gembalaan domba gembalaannya. Panggilan yang ketiga adalah mengenal, menyadari, mengakui Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, seperti gembala yang selalu memelihara dan melindungi serta menuntun hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan, pencipta dan gembala kita. Karena ibadah adalah anugerah pemberian Tuhan yang memperkenankan, melayakkan kita menghampiri Tuhan, bukan suatu kewajiban. Ini yang pertama. Jadi yang pertama kita diingatkan bahwa firman kita bahwa ibadah itu ada anugerah Tuhan. Harus kita tanggapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ada kesempatan diberikan Tuhan pada kita untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ibadah itu. Yang kedua, ibadah bukan sekedar menyembah dalam kebaktian minggu, tetapi juga melayani Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Tetapi itu adalah melakukan kehendak-Nya juga. Jadi sesungguhnya ibadah itu bukan hanya kebaktian hari Minggu, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan yaitu hidup benar, menjadi berkat bagi sesamanya. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan sungguh-sungguh agar kita selalu beribadah. Kadang-kadang memang kita ini terus terang saja tidak mempergunakan kesempatan beribadah dengan baik. Atau kita menganggap ibadah itu kewajiban, sehingga jadi beban, bukan anugerah. Mari kita boleh berpegang, meyakini bahwa ibadah itu anugerah, sehingga harus kita benar-benar gunakan sebaik-baiknya supaya hidup kita benar-benar dekat dengan Tuhan, hidup kita benar-benar merasakan kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kami bahwa Engkau sudah memberikan anugerah kepada kami yang berupa kesempatan beribadah. Dan beribadah itu ada dua pengertiannya. Yang pertama adalah kebaktian minggu atau kebaktian penyembahan dalam kehidupan kita. Kami juga di dalamnya ada panggilan untuk melayani kehendak Tuhan dengan hidup yang benar, hidup yang berguna bagi sesama, menjadi alat Tuhan di tengah dunia ini, mendatangkan damai sejahtera. Tetapi kadang-kadang kami kurang menghargai kesempatan beribadah. Kadang-kadang kami menganggap ibadah sebagai kewajiban, bukan anugerah. Sehingga kehidupan kami terbebani ketika kami harus beribadah. Terima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami melalui pemazmur di dalam Mazmur 100 untuk kami sadar bahwa beribadah itu anugerah yang sangat penting dalam kehidupan kami, supaya hidup kami tetap di dalam Tuhan, di jalan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Saat ini kami bersama-sama hendak menaikkan doa kami, terutama kami berdoa untuk bangsa negara kami yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk melakukan pemilihan umum tahun depan. Tuhan jagai bangsa kami dari perpecahan, dari kebencian. Bila Tuhan hadir mendampingi bangsa kami,
sehingga pemilihan-Mu bisa berjalan dengan baik. Siapapun yang terpilih Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan pemimpin yang adil, yang bisa untuk menghargai semua golongan dan melakukan semua kegiatannya untuk semua bangsa Indonesia ini tanpa membeda-bedakan. Kami berdoa, berikan kepada para pemimpin bangsa kami, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum, panitia pemilihan umum. Tuhan akan berkati mereka, Tuhan mampukan untuk melakukan semuanya dengan benar. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia, agar ikut menjagai keutuhan bangsa ini, meskipun mungkin berbeda-beda pilihan Tuhan. Biarlah gereja-gereja menyuarakan perdamaian dan ketenangan, ketentraman bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu secara khusus GKJ Sari Mulyo di Jogja ini Tuhan. Berkati agar gereja-Mu boleh melakukan pelayanan dengan benar dan baik, baik yang dilakukan oleh majelis gereja-Mu, oleh komisi, panitia, dan lembaga-lembaga yang ada di dalam gereja-Mu di sini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu, terutama yang sedang dalam pergumulan berat. Mereka yang menderita sakit penyakit dan mengalami kelemahan tubuh, hadirlah Tuhan untuk melawat mereka, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang sakit, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Saudari Priscilla Ajeng, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudari Andrea Yusepin, anak kami Nasya Alana Tuhan. Berkatilah mereka semua yang sakit, dan mungkin ada yang sedang sakit dan kami tidak mengetahui, juga pulihkan mereka Tuhan. Kami berdoa bagi yang sudah lanjut usia, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tukirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Dampingilah semua orang tua kami ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keluarga kami, ya terutama anak cucu kami yang tinggal di luar kota, juga kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menaikkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu kembali pada kesempatan lain. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.